Jadi berimbang gitu Teh. Sebenarnya dari dulu, cuman memang dari dulu saya selalu bentrok sama syuting, bentrok sama nyanyi. Jadi kalau misalkan kalau berhijrah dari saat lahir sampai dewasa itu harus selalu hijrah ya. Tapi dalam tata krama berpakaian ya tentunya juga selama ini sih saya memang nggak pernah yang baju boleklak-boleklok ya. Kan selama ini juga dari dulu memang baju-baju saya ya alhamdulillah sih sopan-sopan aja. Apalagi setelah punya suami benar-benar menghargai suami lah. Kan saya udah ada yang punya. Tapi kalau terus untuk harus berkerudung, alhamdulillah sih setiap harinya udah dimulai. Cuman kalau untuk tampil gitu kan karena saya masih nari, saya masih nyanyi, alhamdulillah gitu kan. Eh Ya, tunggu Mas, udah Mas, kasihan, udah aja Mas. Gak apa-apa, kasihan. Makasih Mas. Lanjut Teh. Nggak, aku foto deh kayak. Oke, tadi lanjut apa? Oke, tapi dalam sehari-hari sudah saya lakukan, terus kayak ikut pengajian-pengajian, ikut kajian-kajian, alhamdulillah saya selalu sempatkan. Ya sebenarnya sih sebenarnya udah lama berjalan. Cuman ya saya kan nggak mau ria gitu kan, siap ini posting, siap itu posting gitu kan. Akhir-akhir ini saya ada posting adalah karena kebutuhan dari teman saya sendiri untuk promo lah gitu kan, ada promosi dan lain sebagainya. Jadi ya mau nggak mau saya posting. Tapi selama beberapa tahun ke belakang mungkin agak-agak kurang ramai di postingan sosial media. Memang kayaknya nggak butuh untuk saya ria itu seperti itu. Saya nggak mau disebut ria lah gitu. Terus nggak mau yang sosok ini sosok itu. Maklum netizen ya maha benar gitu kan. Saya nggak mau terdistorsi gitu oleh komentar-komentar yang mau nggak mau saya pasti akan baca, mau nggak mau saya akan lihat lah gitu kan. Ya insya Allah lah kalau namanya hijrah dan memang kita sebagai manusia harus selalu hijrah. Tapi kalau berpakaian yaitu alhamdulillah sih kalau menurut saya berpakaian saya selama ini juga sudah baik dan benar. Urusan kerudung itu bukan satu pertanyaan yang harus saya jawab. Tapi Kang Arman meminta gitu nggak sih, maksudnya untuk Pelan-pelan gitu. Oh enggak ada. Ibu saya juga nggak pernah meminta, suami nggak pernah meminta, karena itu urusan pribadi, private. Mereka tahu itu urusan saya sama Allah saya gitu. tapi Tete sendiri dengan berhijab nih merasa nyaman gitu nggak sih? Tadi saya udah bilang itu satu pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Hanya saya yang tahu. Teh, tapi pelan-pelan, oke, kalau untuk hijab sendiri Teteh mungkin yang tadi hanya Tuhan yang tahu dan Teteh. Tapi kalau untuk sudah sedikit-sedikit Teteh sudah Kalau hijab tuh baju ya, kalau ini kerudung ya, namanya kalau Arab tuh nur apa gitu saya lupa. sudah menutup Kerudung. pelan gitu Teh dengan hijab ini sendiri gitu pakaian. Kalau pakaian hijab kan tadi saya sudah bilang sama ini baju saya nggak pernah yang seksi-seksi gitu kan. Kebaya juga kan sebetulnya itu hanya ngepas badan, tapi saya selalu yang tidak terlihat, saya selalu ketutup gitu kan, nggak yang tipis-tipis gimana gitu kan. Saya insya Allah selalu berusaha kalau dapat kan selalu ada, bukan endorse ya, kalau satu acara tuh ada stylist yang bawain baju dari sponsor saat itu acara, saya selalu permintaan, semua stylist tahu saya selalu permintaan jangan kelihatan tangan, jangan kelihatan dada, dari dulu. Itu dari dulu ya Teh? Dari dulu. Seperti itu. Dan Teteh sekarang dalam arti ketika sekarang kan banyak juga yang ngajak Teteh tuh untuk yang kayak takziah ataupun acara pengajian kayak gitu, dan sudah mulai mengikutin itu, memang sudah kesadaran sendiri atau memang ya udahlah gitu, di sisi lain tidak ada kerjaan nyanyi manggung, jadi berimbang gitu Teh. Sebenarnya dari dulu, cuman memang dari dulu saya selalu bentrok sama syuting, bentrok sama nyanyi. Jadi kalau misalkan nggak bentrok, saya selalu sempatkan teman-teman yang mengajak sholawatan apa segala macam, saya selalu sempatkan dari dulu. Cuman saya balik lagi sekali lagi
Mungkin akhir-akhir ini ada posting karena memang kebutuhan teman saya untuk dipromokan. Jadi saya bantu untuk promokan. Kalau anak sendiri melihat dengan suka ya Teteh dengan kostum seperti ini, aja seperti apa sih Teh? Alhamdulillah keluarga saya tidak pernah menghakimi, tidak pernah ngejudge, tidak pernah berkomentar apapun itu. Memang dan saya pun sebaliknya, karena saya sebaliknya, saya selalu memberikan kebebasan, dalam arti kata kebebasan kepada siapapun orang-orang saya sayangi dalam koridor yang baik. Saya membebaskan, saya tidak pernah mematikan karakter, apalagi membentuk karakter seseorang. Itu haknya manusia untuk bertumbuh kembang, bukan hak saya untuk menghakimi, untuk berkomentar apalagi. Tapi kalau anak sendiri kan jauh nih dari anak sendiri. Rasa kangennya Teteh itu seperti apa sih ke anak? Apakah tiap hari, tiap detik atau video call? Iya, ini tahun ini aja baru setengah tahun udah hampir 3 kali saya bolak-balik ke Inggris karena saking selalu kangen. Ini bulan ini, Juli ini saya juga mau balik lagi ke sana. Udah disuruh juga sama suami, udah deh kamu rayain ulang tahun sama anak kamu aja gitu kan. Terus berarti balik lagi nih. Ya itu saking selalu rindu. Kalau bisa ya setiap hari ada di pinggir saya, namanya juga anak satu-satunya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang tambah canggih, dengan adanya telepon, bisa video call gitu. Jadi ya itu menambah obat lah gitu. Kita tadi sempat bilang ulang tahun, apakah ini juga salah satu Teteh akhirnya Habibinallah Habibinanasnya lebih dikencengin lagi, apakah dengan usia yang memang masih muda ini ya Apa nih? Pertanyaannya kemana nih? tetap dalam arti apakah itu dengan usianya sekarang itu Teteh lebih ini lagi gitu. Oh iya, manusia semakin bertambahnya usia ya harus tambah bijaksana, harus tambah tunduk, harus tambah, ya saya belajar lah, harus tambah intonasi yang biasanya tinggi, ya direndahkan intonasinya. Tinggi kalau di panggung aja deh, boleh deh pakai nada tinggi. Sehari-hari saya udah mulai harus tahu gitu kan bahwa ya semakin hari manusia harus semakin bijaksana dalam menyikapi setiap langkah, setiap ucapan, setiap berhubungan dengan siapapun. Termasuk dengan anak dan suami yang Iya betul. Jadi malah tambah umur tuh saya malah tambah tidak pernah menghakimi orang, tambah tidak pernah mengkomentari apapun. Sama anak saya pun saya tidak pernah komentar, Neng jangan begini, jangan begitu. Saya lebih ke nunggu dia nanya baru saya berikan penjelasan. Demikian pun sama suami saya, lebih tambah umur saya malah tambah saya membiarkan orang-orang untuk tidak menjadi siapa yang saya inginkan, tapi saya lebih menjadi siapa saya untuk agar bisa yang mereka inginkan. Perubahan ini dirasakan sama Kang Arman dan anak tuh Nggak tahu, nggak ngerti. Perubahan aku nggak tahu ya, mereka merasa perubahannya seperti apa. Nggak tahu sih, mesti ditanya sama mereka ya. Kalau aku sih ngerasa aku nggak berubah, sama aja. Kalau berubah gitu mungkin banyak teman-teman yang pergi ya gitu, karena mereka kan senang aku apa adanya seperti ini, nyablak apa gitu kan. Ya karena teman-teman yang dulu ya alhamdulillah, berarti saya nggak berubah. Tapi tetap mengurangi nggak sih Teh? Mengurangi tadi kayak ngablaknya atau bercandaan apa tadi yang lebih? Ya kalau ngablak tuh lebih ke ngablak bercanda. Kalau nggak bercanda gitu orang-orang bosen ya, boring ya, nggak mau temenan sama aku ya gitu kan. Karena mungkin aku nyablak dalam arti kata menghibur. Ya mereka masih betah lah di sisi aku, suami juga masih betah. Berarti kan nggak ada sesuatu yang signifikan saya berubah, alhamdulillah. Teh Najwa sendiri mungkin sekarang udah S2 ya? S2. Nah itu nanti ketika sudah lulus sebenarnya meminta dia buat balik ke Indo apa mungkin nyari kerja di sana sih? Namanya orang tua pengennya balik ya, nggak usah jauh-jauh ya. Namanya orang tua nggak mau jauh sama anak-anaknya. Tapi ya balik lagi, dibalikin sama keinginan dan cita-cita dari Najwa, maunya di mana. Sebagai orang tua hanya kasih doa aja yang terbaik untuk anak-anaknya pasti. Tapi sebagai orang tua menyodorkan habis kerja langsung nikah atau gimana? Najwa sendiri seperti apa Teh? Kalau aku sih pengennya ya langsung nikah aja, biar akunya nggak ada tanggung jawab. Kalau anak perempuan ya, namanya juga anak perempuan, udahlah
Aduh, di sel, ayo siapa yang paling gede, yang paling gede. Maharnya ayo siapa gitu, paling gitu kalau ibu-ibu ya. Kalau anak yang perempuan pengennya gitu. Tapi ya siapa tahu dia anaknya punya cita-cita yang ingin dia kejar ya. Sekali lagi sebagai orang tua saya harus dukung. Tapi di sana sekarang sudah sekitar berapa mungkin untuk lulusnya sendiri? September insya Allah udah graduation ya S2-nya. Cepet ya kan? Cepet, alhamdulillah cepet. Memang anaknya juga memang maksudnya rajin dan fokus gitu ya. Iya, alhamdulillah rajin, fokus, dan dia tahu ibu bapaknya nyari duitnya nggak gampang untuk nyokolahin dia jauh. Kan nggak murah ya gitu sekolah di London, apalagi S2-nya di London. Jadi anaknya benar-benar yang tahu diri, alhamdulillah insya Allah selamanya. September nanti selesai akan disuruh balik atau Dia kerja dulu, dia harus akan ada visa kerja yang dikasih sama pemerintah. Kan sayang kalau dibuang cuma-cuma, jadi dia harus, bukan harus sih, dia akan menerima kesempatan yang luar biasa itu untuk untuk dia penuhi kerja dulu 2 tahun di sana. Setelah itu ya dia yang nentuin apakah mau di sana terus atau mau pulang atau mau kemana ya. Lihat nanti, belum tahu. nggak sih Teh ketika nanti anak udah punya duit sendiri gitu yang tadi Teteh bilang? Seneng, alhamdulillah sih sekarang juga dia udah bisa cari uang sendiri, jajan sendiri. Dia juga kan di sana alhamdulillah udah suka di foto-foto, bukan model sih, tapi dia sering mungkin karena mukanya unik ya, Asia unik, jadi dia selalu dijadiin model untuk baju-baju desainer muda di sana. Terus dia kan seneng lukis, jadi dia otomatis dia suka make up. Dia sering banget untuk diminta untuk make upin. Jadi ya ada uangnya jajan buat dia. Dia selalu lapor, "Mah, aku sempet juga dia jualan bunga lah apa lagi gitu." Jadi ya aku senang aja. Terus yang aku pikir anakku yang nggak bisa jualan gitu, ternyata pas aku dengerin dia jago banget gitu marketing ke orang, ngejual bunganya sampai laku dalam sehari gitu. Ya terharu aja, ternyata anak yang saya pikir manja ternyata bisa mandiri, bisa. Pertama kali dapat duit itu berapa sih Teh di sana tuh? Dia kemarin pertama kali uang dapat ya, aku ingat banget sehari di sana dia dapat 150 pound sterling. Kurang lebih berapa ya? Ya kali 20.000 lah. Itu pertama kali dia dapat sehari segitu. Terus dia apa, "Mah, dapat gini-gini." Oh, dia senang banget. Ya aku juga senang. Tapi nggak dikasihin ke aku udah Kang Arman sendiri gimana? buat jajan dia. Oh, dia senang, dia juga terharu. Yang dia tadinya, ini anaknya bisa kerja nggak sih gitu, ternyata bisa, alhamdulillah. Dan nanti di bulan Juli ya, bulan ini mau balik lagi ke London. Insya Allah antara aku yang ke sana atau dia yang ke sini, karena di Juli dia udah nggak ada kelas. Jadi dia udah libur, sebelum September dia harus ke sana lagi untuk graduation ya. Apakah dia yang ke sini atau saya yang ke sana? Belum tahu nih. Tapi gimana sih mungkin sebagai ibu juga ya punya anak ini jauh dari orang tua gitu, untuk pergaulannya sendiri mungkin ada kekhawatiran atau selalu diwanti-wanti dan Oh ya, pasti namanya orang tua pasti khawatir. Namanya orang tua setiap hari pasti bawel, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, saya sih sama Arman lebih ke menyerahkan semuanya sama Allah ya. Kita doa sudah, kita kasih tahu anak nasihat juga sudah gitu kan. Kita tinggal titipkan sama Allah agar anak-anak kita, remaja terutama ya benar-benar diberikan keselamatan, dijauhkan dari pergaulan atau segala hal-hal buruk lah di Inggris sana gitu. Tapi tipe anak yang nurut dan seperti Alhamdulillah dia nurut, insya Allah nurut selamanya kalau kata ibunya, tapi dia lebih takut sama ibunya, kalau kata ibu tidak gitu. Amin ya, amin insya Allah. lebih patuh ke ibunya pada Kang Arman Ya karena kalau Arman kan manjain ya, Arman kan sayang banget, jadi dia kalah. Kalau saya kan ibu, jadi kalau ibu kan the power of mama ya, ada nggak mau ngalahnya ya. Gitu, lebih karena itu. Sip ya. Yes, Kasih ya, kasih. mungkin sebagai penyanyi juga nih melihat Iya. tampan dia tiba-tiba nyanyi bareng sama TikToker di pinggir jalan mungkin seperti apa sih? Aku juga kalau jadi babang tampan, terus tiba-tiba di jalan ada tiktokers, apalagi yang nontonnya sampai ribuan gitu di tiktok, aku mau nyanyi bareng dia. Sedang nge-gift ke aku, terus tiba-tiba yang nge-giftnya harga banyak, kayak kenapa enggak?
go ahead gitu kan, namanya cari uang. Atau Babang Taman ini mah cuman iseng, pas lewat lihat nyanyi aku juga mau. Jadi dia juga sama, aku ikut nyanyi, nggak disuruh nyanyi, aku ikut nyanyi, lagu nyanyi pansos. Tapi bangga ya maksudnya dia mau mendorong. Iya, dia berarti Mas Babang ini sangat apa ya, down to earth ya, sangat benar-benar apa ya, kalau kata bahasa aja legowo, orangnya berhati besar, seluas samudra. Jadi dia tidak melihat gue kalau nyanyi harus di panggung ini, gue kalau nyanyi duet harus sama siapa, nggak mau sama si ini. Dia benar-benar yang apa ya, ya luar biasa, humble berarti Babang. Mas Babang, I love you. Terima kasih Tata. Kasih. Sedikit dong. Audio Jungle.